Halo semuanya, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Kembali lagi dalam acara Lamar Life and Nature bersama saya Edwin dan Silawati Dayan Ganjar sebagai host pada malam hari ini. Lamar hadir setiap hari Jumat jam 8 malam tentunya hanya di CD Channel. Buat teman-teman yang belum tahu, Lamar ini ada untuk mendukung CD Counseling. Jadi buat kalian yang ingin berkonsultasi secara gratis tentang hukum, kesehatan, keluarga, dan ekonomi, silakan hubungi kami di 0811 9873 300. Sekali lagi di 0811 9873 300. Baiklah, tema kita malam ini adalah makanan Imlek apa aja sih? Nah, hari ini kita kedatangan siapa nih, Sila? Oke, kok hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Setia Dharma, yang merupakan seorang guru agama Buddha sejak tahun 1974. Beliau juga menjabat sebagai ASN Kementerian Agama Republik Indonesia dari tahun 1988 hingga 2001. Kemudian beliau pensiun pada tahun 2017. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Peradi. Adapun moto hidup yang selalu beliau bawa yaitu 3S, setiap saat sadar, kemudian hidup dan belajar sampai tua. Baik, selamat datang Bapak di acara Lamar. Ya. Namo Budaya, Pak. Namo Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Ada Bro Edwin dan Sisila, Ya, Pak. para pemirsa yang berbahagia. Sungguh senang pada malam hari ini saya dapat berjumpa dan bincang-bincang dengan tema makanan apa sih pada Imlek tersebut. Oke nih Pak, hari ini kita akan ngebahas soal makanan Imlek apa aja sih. Nah, kan banyak tuh ya Pak. Iya. Mungkin kita bisa mulai dari pas ritual dulu kali ya. Iya. Kira-kira ada makanan khas apa aja sih ketika masakan mungkin ya, masakan yang harus kita sajikan ketika ritual Pak. Ya. Nah, untuk masakan yang dipersembahkan ya khususnya kalau untuk sembahyang pada leluhur gitu ya, pada orang tua, nenek kakek atau family saudara yang meninggal. Nah, persembahan-persembahan itu diantaranya ditaruh 3 macam daging atau yang disebut samseng ya, dari 3 hewan yang berbeda alamnya, yaitu ada ayam, ada babi, dan ada ikan bandeng. Ya, melambangkan kehidupan dari yang di air, ya, yang di darat, dan juga jenis burung atau ayam itu termasuk jenis burung yang ada di udara gitu. Oke. Nah, ini merupakan juga simbolik atau lambang-lambang agar kehidupan manusia itu menjadi hal-hal contoh yang baik untuk ditaati. Gitu. Maksudnya gimana tuh jadi contoh yang baik tuh Pak? Nah, itu sebagai contoh ya untuk binatang babi, dia melambangkan bahwa lambang babi itu adalah sifat malas atau ya tidak mau bekerja, kabar malas dan suka tidur. Iya, tidur. Nah, agar kehidupan orang juga menjadi contoh, ya janganlah mengikuti sifat-sifat yang negatif atau yang tidak baik itu, bersuka bermalas-malasan gitu. Kalau itu babi, kalau ayam gimana tuh Pak? Ayam. Nah, kalau jenis ayam, ayam hendaknya menjadi contoh ya, bahwa kalau yang positifnya yaitu dia membangunkan orang kalau pagi hari ya. Jadi contoh bahwa hendaknya jangan sampai keduluan ya bangun itu dari ayam berkokok. Jadi semangat untuk terus hidup, penuh semangat pagi-pagi itu harus dilaksanakan. Dan kalau contoh yang nggak baiknya bahwa hendaknya jangan seperti ayam itu tidak tahu balas budi ya, jadi mengenal pada orang tua gitu. Nah, itu contoh daripada ayam. Jadi jangan suka ayam itu kalau udah mungkin anaknya udah besar, kadang-kadang ya pada orang tuanya dia melawan. Nah, sifat yang nggak baik inilah jangan diikuti. Gitu. Tadi udah babi, ayam, satu lagi Ikan, Nah, iya ikan betul. Bu. Nah, ikan melambangkan ya sifat bahwa yang positifnya dia banyak anak, terus kita hendaknya bisa memelihara dengan baik. Dan yang nggak baiknya jangan suka mengikuti hal yang nggak baik itu, misalnya kadang ikan bandeng juga suka makan anaknya gitu. Jadi jangan bersifat kejam atau hal yang nggak baik itu jangan menjadi contoh. Gitu.
Oke, selain 3 jenis makanan, saya dengar ada yang 5 ya Pak ya? Iya, ada 5. Itu tambahannya apa lagi tuh? oseng gitu ya. Oh, oseng. Oseng ngol itu 5, seng itu daging, 5 macam daging. Nah, tambahannya itu dengan kepiting ya dan bebek. Ya. Ada bebek juga ya. Tambah 2 itu. Jadi jenis-jenisnya memang hampir sama saja gitu ya. Baik yang hidup di kepiting kan juga bisa di 2 alam. Betul. Gitu ya. Bebek juga demikian gitu. Kira-kira dari 2 tambahan ini, kira-kira maknanya apa nih Pak? Nah, makna bebek tadi ya, bahwa hendaknya sebagai sifat bebek ada sifat mengayomi ya, sebagai kalau orang tua bisa melindungi atau mengayomi anak-anaknya ya, yang hidup baik dan disiplin ya, bisa mengikuti aturan. Misalnya ya, kita tahu bahwa bebek itu kalau jalan saja bisa ngantri. Iya, bebek ngantri. Tertib. Rapi. Iya, rapi. Nah, itu hal-hal yang positif bisa diikuti. Nah, kalau dari tadi kepiting ya, itu melambangkan ya bahwa kepiting itu jalan miring gitu ya. Nah, hendaknya kalau ya kita dalam kehidupan, hendaknya jangan suka melenceng dari ketentuan atau melanggar hal-hal yang sudah ditentukan baik oleh agama maupun oleh negara, anaknya lurus gitu ya. Jadi jangan miring-miring atau melakukan selingkuh gitu atau yang nggak baik gitu. Itulah sebagai simbol lambang daripada kepiting itu. Oke Pak. Tadi kan kok sudah dibahas tentang masakan atau makanan. Iya. Kira-kira kalau untuk buah-buahan ada nggak sih Pak yang wajib? Ada. Nah, untuk buah-buahan ada ya. Jadi terutama ya misalnya sembahyang kepada Yang Maha Kuasa ya. Sembahyang samka itu 3 hubungan antara langit Tuhan ya, Yang Maha Kuasa, terus ada bumi dan manusia. Nah, sembahyang itu baik juga sembahyang kepada Yang Maha Kuasa ya, pada Sang Hyang Adi Buddha maupun kepada para Buddha, Bodhisattva maupun para dewa ya. Nah, itu dipersembahkan ya, misalnya ditaruh serikaya ya, sebagai simbol bahwa kehidupan hendaknya ya juga makmur atau menjadi kaya raya begitu. Ditaruh juga buah delima ya, melambangkan kehidupan yang banyak untuk keturunan, dan melambangkan juga bahwa itu delima itu sebagai bentuk kayak permata yang banyak gitu. Lalu dari serikaya, delima, pisang emas ya, banyak emasnya ya. Serikaya supaya tadi makmur, kaya, terus ada nanas sebagai lambang kepangkatan atau kesuksesan dalam berusaha gitu. Punya jabatan yang tinggi. Nah, itu sebagai lambang dari pisang emas gitu. Nah, kalau sembahyang pada Yang Maha Kuasa juga ditaruh itu ya, tebu sebagai lambang pelindung gitu. Pelindung. Ya. Nah, itu lambang-lambang daripada buah ya, tadi serikaya, ya, pisang emas, delima, nanas ya. Nah, itu lambang keberuntungan juga, kekuasaan, jeruk bali, apel, nah, itu. Kalau jeruk bali sama apel lambang apa tuh Pak? Iya, Pak. Nah, jeruk melambangkan manis budi gitu ya. Apel juga melambangkan keberuntungan gitu. Iya. Oke. Kebahagiaan ya. Berarti ini maksudnya ketika kita sembahyang kan ada 2 ya, maksudnya ke leluhur dan ke Sang Hyang Adi Buddha gitu ya. Ini sama ya Pak? Iya. Atau boleh berbeda atau gimana? Nah, kalau pada leluhur ya hanya mungkin tadi kalau mungkin pisang emas ya ditaruh untuk itu ya, untuk sembahyang pada Yang Maha Kuasa, para Buddha. Nah, kalau pada leluhur ya ditaruhnya pisang raja yang melambangkan juga lurus hati gitu. Ya sebenarnya sama saja juga, nggak ada masalah begitu. Oke, berarti boleh ya Pak ya? Iya. Itu apa semua buah yang Bapak sebutkan tadi harus ada di altar Pak? Iya. Itu ya boleh ya, yang diutama yang sering dipakai sebagai simbol-simbol bahwa untuk kita juga bisa mengikuti ya, agar menjadi semacam motivasi bagi diri untuk kita bisa mengikuti. Ya kalau misalnya ini ya mungkin ada yang suka menaruh 3 macam, ada yang melihat 5 macam, ya juga kadang tergantung pada keberadaan daripada kemampuan. Kalau mungkin lagi banyak rezeki bisa lebih banyak gitu. Kalau mungkin lagi nggak ada, berkurang ya mungkin ya bisa dikurangi juga ya. Nah, itu sebagai bisa seadanya saja diberikan persembahannya. Oke. Tadi kita udah sempat ngebahas tentang masakan pas ritual ya Pak. Nah, iya.
Ini kan biasa kalau di tradisi keluarga saya ya Pak ya, Iya. misalnya kita ada makan malam sebelum Iya. Imlek. Ada nggak sih masakan-masakan khusus yang ada gitu Pak? Iya. Nah, pada masakan dalam malam Imlek Iya, gitu ya, malam ada Imlek. sebagai Makan keluarga, bentuk Pak. makan keluarga, yaitu bersama-sama kumpul ya, pada keluarga besar juga pada keluarga intinya untuk bersama-sama misalnya makan mie goreng itu siumi ya, mie panjang umur gitu. Nah, saya makan tadi bersama-sama begitu. Ya sebagai simbolik atau lambang keguyupan ya. Kebersamaan untuk mempererat tali persaudaraan gitu, atau silaturahminya. Saya pernah lihat keluarga lain sih, bukan keluarga saya Pak ya. Jadi mereka pas makan mie itu semuanya ngambil terus diangkat tinggi-tinggi itu. Iya. Semuanya kok? Iya, jadi kan melingkar gitu kan. Iya. Terus semua ngambil terus diangkat-angkat gitu. Itu kira-kira artinya apa sih Pak? Nah, ya sama ya makna daripada itu kebersamaan agar apa tadi ya panjang umur, terus rezekinya juga senantiasa datang atau ada bisa capai untuk kebersamaan dari makan mie sebagai mie panjang umur dan makan mie secara kekeluargaan untuk mempererat tali silaturahmi itu. Oke. Terus selain mie ada lagi nggak Pak masakan yang biasanya ada Pak pas malam Imlek? Iya, masakan itu ya banyak ya, tergantung dari berbagai daerahnya juga ya. Ada yang mungkin dengan makan ayam opor ya, sambal goreng, sambal godok, ketupat sayur ya. Nah, termasuk juga lontong sayur itu ya. Kalau nanti sampainya cap gome, ya itu bikin sembahyang baik untuk persembahan atau mungkin untuk kekeluargaan ya dibuatin juga lontong cap gome begitu. Nah, lontong cap gome itu ada artinya nggak sih Pak? Iya, ya maksudnya cap gome itu kan jadi maksudnya lontong sayur yang dibuat oleh orang-orang yang ada di Indonesia, orang Peranakan ya. Itu cap gome kan dari kata cap go dan me ya. Cap go cap 10, me itu cap go aja 5. Jadi 15 ya. Me itu malam tanggal 15 ya. Nah, itu yang dikatakan puncak terakhir dari Imlek ya, 15 hari setelah Imlek itu. Jadi saat purnama saat purnama ya itu sembahyang kepada Yang Maha Kuasa juga, pada Buddha, Bodhisattva dan para dewa, juga bisa sembahyang juga kepada leluhur. Nah, cap gome itu ya dulu ya memang banyak sekali dan meriah ya. Nah, sekarang juga sudahlah ya meriah kembali cap gome tentu ya jadi cap go-nya rame gitu ya. Kalau dulu kan pernah juga ya ada yang pada saat tahun berapa itu kan ya sembahyang untuk upacara atau cap gome itu hendaknya yang berkaitan dengan persembahyangan itu hendaknya dalam minggu keluarga saja, jadi nggak boleh secara meriah begitu. Nah, kalau sekarang kan ya ada diperbolehkan ya menjadi cap gome, cap go-nya rame. Go-nya rame. Oke. Kalau makanan yang lain selain mie sama lontong tadi yang Bapak sebutkan sebelumnya itu ada maknanya juga Pak? Iya ada ya. Tadi ada sambal ya udah. Kenapa? Ada sambal. Ada sambal ya Pak? Ada sambal goreng ya, ketupat sayur, ayam pukang, ayam opor ya. Nah, itu juga sebagai makanan-makanan itu aja ya untuk kebersamaan yang mungkin kalau hari-hari biasa itu jarang dimasak gitu. Tapi nggak ada makna khusus satu-satunya gitu. Ya. Nah, kalau maksud khusus diantaranya ya ada persembahan yang taruh itu sayur itu ya rebusan sawi tanah, itu namanya kuacai ya. Nah, kuacai itu lambang daripada kehidupan manusia hendaknya seperti bentuk sayur kuacai itu tadi ya, bahwa hendaknya daun kuacai itu sawi tanah yang ke atas ya bermekar terus maju berusaha berkembang, dan juga kalau pohon sawi tanah atau kuacai tadi yaitu dia ke bawah ya, akarnya kuat, dan hendaknya demikian juga dalam kehidupan bahwa hendaknya maju berkembang terus maju ke atas, dan juga hendaknya kuat mengakar gitu. Nah, itu perlu menjadi sebagai simbolik atau tanda bahwa itu juga bisa diikuti
oleh keluarga gitu. Oke, ternyata ada maknanya juga ya, Bang. Iya. Bukan cuma makan doang. Ya jangan cuma makan doang dong, Oke. Sil. Pasti selain makanan itu Pak, apakah ada kue-kue mungkin Gu? Pasti Oh ada iya, kue ada, tradisional benar. kan? Iya. Nah, kue-kue juga melambangkan gitu ya. Biasanya kalau itu baik untuk persembahan pada hari raya Imlek maupun pada persembahyangan yang ditaruh untuk ini ya, untuk persembahan pada leluhur ya. Misalnya taruh kue mangkok, ada kue lapis gitu. Lalu ada kue satu ya, kue keranjang ya, kue keranjang, kue dodol gitu. Nah, kue lapis, ada kue angku. Nah, itu juga ditaruh untuk sebagai persembahan gitu. Ada juga wajik ya. Nah, juga kalau persembahan misalnya suka ditaruh buah atap ya atau kalang-kaling itu, dan juga agar-agar dibuat. Nah, itu juga memang memiliki makna-makna atau simbolik. Ada maknanya masing-masing juga, Pak. Masing-masing itu ada gitu. Ya. Kalau angku itu Ya, angku tentang apa tuh, ya, ang itu merah ya. Angku ya kue yang berwarna merah. Nah, kadang kue angku itu dibuat atau dicetaknya dibuat seperti lambang kura-kura. Nah, itu melambangkan panjang umur. Nah, agar hendaknya kayak kita ya, setiap tahun umur bertambah, yaitu panjang umur dan selalu juga sehat begitu. Yaitu kue angku melambangkan yang tadi dibentuk dicetakkan kura-kura agar kehidupan juga manusia itu bisa ikutin kayak kura-kura yang bisa berumur panjang umur. Tadi ada kue apa lagi, Sil? Lalu Kue bulan. lapis ada. Oh, kue lapis. Iya. Kue lapis itu Nah, gimana, kue Pak? lapis juga itu melambangkan kan dibuatnya kan lapis demi Lapis, lapis. iya. Nah, hendaknya juga ya rezekinya itu banyak terus-menerus ada begitu, berlapis-lapis begitu. Nah, ada juga lambang daripada yang disebut huat kue. Kue ya kue. Huat itu mekar ya. Huat kue artinya jenisnya contohnya seperti ini, kue mangkok gitu. kue mangkok. Nah, kue mangkok itu sebagai lambang dari bahwa kue itu mekar. Jadi dalam usaha atau kegiatan sehari-hari harus penuh semangat dan hendaknya maju ya, bisa mekar dan berusaha tumbuh terus gitu. Itu lambang daripada kue mangkok atau huat kue itu. Kue yang apa? Kue mangkok mekar. sama kue bulan ya Pak? Kue bulan enggak, berbeda beda. lagi Beda lagi. nanti Aduh. iya. Di bulan itu ya, bulan lain lagi. Bulan lain. Setelah Imlek nanti. Kalau kue keranjang juga ada tadi, betul, Pak? Iya, nah, kue keranjang juga ada maknanya. Apa tuh? Nah, itu lambang daripada kue yang bisa tahan lama ya, kuat gitu untuk bulan-bulan beberapa bulan ya. Misalnya sekalipun musim yang berbeda masih bisa bertahan lama. Dan kue keranjang sebagai dodol ini juga melambangkan sifat bahwa hendaknya kan kue itu kan awalnya kan lembek gitu ya, lengket begitu. Nah, ini juga sebagai simbolik atau lambang yang kecoklatan itu agar bisa dalam kekeluargaan itu guyup ya, rukun, Akur. terus akur, damai begitu. Nah, itu sebagai lambang itu ya. Terus tadi ada kue apa lagi ya? Kue satu Kue satu. juga ada. Kue satu apa Kue tuh satu maksudnya, juga Pak? Itu ada gimana tadi, itu ya. Pak? Emang ada kue satu yang Ada mana? ya Pak? Kayak dari situ ya. Ini kue Nah, satu. iya. Ada. Ini. Kelihatan kan? Kue satu. Nah, kue satu itu ya yang mama ya makan satu-satu ya sebagai juga lambang ya bahwa kehidupan itu harus kompak, harus bersatu gitu. Nah, itu sebagai simbol-simbol aja. Kan ada juga wajik gitu kan. Wajib. Apa tuh kue wajib, Pak? Wajik kan suka ditaruh juga pasti ya. Kalau pada tuan rumah mempersilahkan misalnya taruh ya kolang-kaling atau buah atap ya. Terus ada juga diberikan agar-agar. Nah, itu yang bermakna bahwa agar-agar yaitu kan lambang daripada bening atau jernih gitu ya. Nah, kehidupan juga demikian ya, harus jelas, bening, jernih. Nah, juga kolang-kaling itu disebut juga bangun buah atap ya. Iya, Itu lambang daripada hati kita harus punya kemantapan dalam itu kehidupan. Jadi jangan suka mudah goyah karena pengaruh hal-hal yang negatif atau yang nggak baik. Nah, itu sebagai Makan kue lambang atap dari aja. itu ya. Makan kue atap kalau kita Iya, lagi biar goyah, hatinya Pak. punya tetap gitu.
ya makan buah atap itu. Ya, Buat teman-teman yang hidupnya kurang mantap, banyak-banyak makan buah atap ya. Buah atap ya, aku bukan kue, astaga. Kebetulan kok udah makan kue atap. Kue atau buah ya, Pak? Ya, itu buah kan ya? Itu jadi dibikin manisan. Dibikin manisan. Nah, kayak sembayang juga kan ada teliau tuh 3 macam, ada kayak dari labu kering gitu ya. Ada buah angco yang dikeringin gitu. Nah, itu lambang bahwa kita hendaknya juga bisa tetap ya, sekalipun mungkin umur bertambah tua ya, tapi tetap masih hidupnya bahagia, panjang umur begitu ya. Tetap semangat ya, Pak. Ya seperti katanya yang disebut dulu nama ya, lanjut pakai tanda petik ya. Apa itu? Lanjut usia masih gaya gitu. Iya. Siap, Bos. Siap. Mantap, terlihat gitu. Tetap bergaya. Berarti Bapak sering makan kue atap nih kayaknya. Kita harus sering juga kok biar nular resep ini ke kita gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman kita juga ada di CD ini juga ada unit usaha. Mungkin Sila boleh bantu jelasin nih, Sila. Oke, kan tadi udah dijelasin sama Pak Setia tuh, ada kue keranjang, terus kue apa lagi kok? Kue lapis. Kue atap dong. Kue atap. Kalau di masa-masanya Sila itu biasanya kenalnya kue nastar dan kue-kue yang seperti ada di bawah ini. Jadi buat kue hantaran. Iya, kayak kue-kue ini aja, Pak. Kemudian juga tadi seperti yang Koko jelaskan, di CD itu ada usaha kue kering dan juga hampers. Jadi kebetulan sekarang itu lagi Imlek gitu. Kalau ada teman-teman mungkin yang mau mencari cuan bisa menjadi peluang usaha. Nanti juga akan ditampilkan video pembuatan kue kering oleh master kita yaitu CUV. Nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya, siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi atau ide usaha buat teman-teman yang di rumah. Tapi kalau teman-teman yang di rumah mau instan atau gampang, dengan kata lain mau beli, bisa aja langsung order di Dapur CD. Begitu ya teman-teman. Oke. Mungkin sharing kita tentang makanan Imlek mungkin masih banyak banget, tapi saya harap teman-teman di rumah juga bisa dapat maknanya. Jangan seperti saya sih jujur ya, makan aja kagak tahu artinya. Tapi hari ini karena ada sharing dengan Pak Setia, akhirnya sedikit banyak kita jadi tahu makanan-makanan ini juga ada maknanya. Benar sekali. Oke, terima kasih Pak Setia. Iya, selamat malam. Terima kasih. Setia. Terima kasih. Mungkin Pak Setia bisa sampaikan closing statement. Iya, ada closing statement nggak Pak? Iya, kira-kira teman-teman yang di rumah atau buat kita juga. Iya, tukang makan ini. Para permisa, host, salam bahagia menjelang melengkap menyongsong Imlek. Ya, kami ucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga senantiasa hidup berbahagia, panjang umur, sehat sejahtera, dan hendaknya punya motivasi dan memiliki dari makna-makna simbolik yang baik bisa kita ikuti untuk kita laksanakan agar kita bisa hidup rukun, damai, bahagia, dan sejahtera seperti makna-makna yang tadi telah disampaikan untuk penjelasan dari Imlek ini. Terima kasih, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Terima kasih ya Pak, selamat menyambut Imlek Pak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jadi ingat kalau hidup kurang mantap, banyak-banyak makan buah atap. Buah atap mantap. Oke, selanjutnya silakan kita saksikan video dari CUV. Selamat menyaksikan. Kalau saya banyakkan kue-kue kering ya, seperti kue-kue jadul gini, nastar, sagu keju, kastangel, putri salju, terus ada lidah kucing, masih banyak lagi sih. Pertama-tama sih saya nggak jual hampers ya, banyakkan sih kue-kuenya aja gitu. Terus lama-lama ada permintaan juga gitu buat bikin hampers, buat kasih-kasih ke saudara. Jadinya ya aku buatin hampers deh. Kayak seperti ini nih, kotak-kotak seperti ini.
Nah, ini juga salah satu hampers yang kita bikin, isinya dua kue gitu. Ada juga yang isinya 4 atau 5 gitu. Jadi sesuai permintaan gitu. Kalau untuk hampers itu kita hitungnya banyakan kuenya aja. Nanti untuk kotak-kotaknya biasanya kita beli berapa, nanti kita casin berapa gitu. Jadi nggak kita untungin lagi gitu untuk kotak-kotaknya. Kecuali hampers-hampers yang besar, ada tambahan pernak-perniknya gitu kan, baru ada biaya lagi. Ya kalau dari segi ekonomi sih karena kue-kue begini, kue-kue termasuk kue-kue musiman ya, jadi hanya Natal, Idul Fitri, Imlek gitu. Kalau hari-hari biasa nggak begitu jalan. Tapi kalau untuk pas Imlek, Natal dan Lebaran sih lumayan banget gitu buat nambah-nambah. Ya pertama sih kita beli bahan-bahan dulu ya untuk buat kuenya. Terus kita buat kuenya sesuai dengan permintaan sih. Misalnya mau hampers yang harganya 1 juta atau 700. Jadi kita sesuaikan berapa macam kuenya. Nanti kita cari kotaknya yang cocok. Terus dan kue-kuenya juga kita sesuaikan gitu. Dan juga untuk ucapannya sampai dengan pengiriman kita kirimin gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau usaha untuk bikin makanan-makanan buat Imlek, bisa dicoba. Untuk kue-kue kering gini banyak sekarang resep-resepnya tuh di YouTube ya. Sebenarnya untuk harganya kita bisa sesuaikan dengan bahan-bahannya. Jadi kalau kita mau harga yang premium, memang bahan-bahannya juga premium gitu. Tips-tipsnya ya dihitung aja dulu modal-modalnya dan juga bagaimana pembuatannya, pengirimannya gitu.